Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Hari ini kita bisa berjumpa lewat daring. Semoga umur kita selalu mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Marilah kita berdoa dulu. Kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan nanti berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berguna bagi kita di hari kemudian. Berdoa mulai. Selesai. Teks cerita kisah Abu Nawas yang mau terbang. Di sebuah negeri Timur Tengah, tempatnya 1001 malam terjadi. Ada seorang pemuda bernama Abu Nawas yang membuat geger warga kerajaan. Ia mengaku mau terbang kepada orang-orang, namun tidak ada yang percaya padanya. Karena kabar Abu Nawas yang mau terbang sangat heboh, berita ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda kemudian memerintahkan rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun untuk menyaksikan Abu Nawas yang mau terbang. Jika ia tidak berhasil, maka Abu Nawas akan dihukum karena berbohong. Abu Nawas kemudian naik ke menara yang tinggi dan mengepak-ngepakkan tangannya seperti mau terbang. Baginda Raja pun jenuh menunggu dan memanggil Abu Nawas turun ke bawah dan bertanya, "Kenapa tidak kunjung terbang?" Abu Nawas pun menjawab, ia bilang hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Mendengar hal ini pun, Baginda tidak jadi menghukum Abu Nawas karena ia tidak berbohong. Tugas hari ini gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok. Karena tadi ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama di sini, paragraf yang kedua ada di sini ya. Ada 2 paragraf, kalian catat ide pokoknya pada paragraf 1 dan paragraf 2. Gunakan tabel buat kreasi sebaik mungkin. Mengingat kembali macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada induktif, dan yang ketiga ada campuran. Paragraf deduktif contohnya seperti ini. Bunga bangkai raksasa merupakan tumbuhan endemik Pulau Sumatera. Tumbuhan ini termasuk suku talas-talasan yang memiliki bunga terbesar di dunia. Bunga bangkai memiliki ciri khas berupa bau busuk yang menyengat seperti bangkai. Tingginya mencapai 3,1 meter dan hanya mampu hidup pada habitat aslinya. Ingat, paragraf deduktif yaitu kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Jadi, yang ini kalimat pertama ini merupakan kalimat pertama ini merupakan kalimat utama. Maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Jadi ide pokoknya berada pada kalimat utama atau kalimat pertama. Ini ide pokoknya adalah bunga bangkai, tumbuhan endemik. Lanjut contoh yang kedua. Ini contoh selanjutnya adalah paragraf induktif. Banyak manusia yang sering melakukan perburuan liar terhadap harimau Sumatera. Perburuan itu dilakukan
untuk mengambil kulit harimau untuk dijual dan dijadikan berbagai kerajinan. Habitat asli harimau juga semakin sempit karena adanya penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Nah, kalimat terakhir ini, oleh karena itu, populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka, ini adalah kalimat utamanya. Dan ide pokoknya juga berada di sini, yaitu populasi harimau Sumatera yang langka. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Hutan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Di dalam hutan terdapat beragam jenis tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah dan mencegah tanah longsor. Selain itu, hutan merupakan habitat asli bagi berbagai jenis hewan. Hutan juga dapat dijadikan tempat wisata bagi manusia. Oleh karena itu, hutan harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Paragraf campuran, yang berarti kalimat utamanya berada di depan dan di belakang atau berada di tengah-tengahnya. Kalimat utamanya bisa hutan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup dan hutan harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Bisa disimpulkan bahwa ide pokoknya ini adalah manfaat hutan bagi makhluk hidup. Seperti itulah contohnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan kita supaya ilmu yang kita pelajari berguna bagi kita semua. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.